Teori interaksionisme lambang atau symbolic interactionism theory pertama dicetuskan oleh George Herbert Mead dari University of Chicago, tetapi dia tidak sempat mempublikasikannya. Setelah wafat, para mahasiswanya dipimpin Herbert Blumer mengumpulkan catatan-catatan kuliah dan diskusi mereka dengan Mead dan menuliskan semua itu dalam buku berjudul Mind, Self, and Society atas namanya pada tahun 1937. Teori ini didasarkan atas 3 asumsi atau premis. Yang pertama, sikap seseorang pada sesuatu didasarkan atas makna sesuatu itu bagi dirinya. Sesuatu di sini termasuk orang lain, termasuk konsep, bahkan diri sendiri. Ini dapat dikaitkan dengan pembahasan kita di sesi 7. Misalnya, sikap seseorang pada ulat sagu bergantung pada makna ulat sagu itu bagi dirinya. Yang kedua, makna sesuatu itu dibuat melalui interaksi sosial dengan orang-orang lain di sekitar atau society, melalui komunikasi. Di sini, lambang atau bahasa memainkan peran besar, karena lambang tidak dapat dipisahkan dari maknanya. Ini juga dapat dikaitkan dengan pembahasan kita di sesi 7. Misalnya, seorang warga Jakarta tidak menyikapi ulat sagu sebagai makanan, karena orang-orang di sekitarnya tidak menganggapnya makanan. Tetapi seorang warga Mentawai atau pesisir Papua mungkin menyikapi ulat sagu sebagai makanan, karena begitulah budaya orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, setiap orang memodifikasi makna segala sesuatu dengan cara berpikir, berkomunikasi dengan diri sendiri. Mead menyebut proses ini sebagai minding. Ini bisa dikaitkan dengan pembahasan kita di sesi 9 dan 10. Jadi, secara mudah, asumsi pertama mengatakan bahwa pesan atau lambang seseorang bergantung pada persepsinya. Asumsi kedua mengatakan bahwa persepsi dipengaruhi interaksi dengan orang-orang sekitar atau society. Asumsi ketiga, minding, mengatakan bahwa selain dipengaruhi orang-orang sekitar, persepsi seseorang juga dipengaruhi pemikirannya sendiri. Berkaitan dengan asumsi pertama, dalam komunikasi, setiap orang punya sikap atas segala sesuatu, termasuk dirinya sendiri. Artinya, orang memandang dan menyikapi dirinya sendiri sesuai pandangan orang-orang lain di sekitarnya. Itu adalah konsep cermin diri atau looking glass self. Melihat diri sendiri melalui persepsi orang lain. Konsep ini dicetuskan Charles Horton Cooley pada tahun 1902, tetapi kemudian dikembangkan dalam teori interaksionisme lambang ini. Ada 3 komponen cermin diri. Yang pertama, orang sadar bahwa sikap atau penampilan dirinya diamati orang lain. Yang kedua, orang bersikap sesuai dengan persepsinya itu tentang harapan orang lain. Yang ketiga, orang mengembangkan citra diri atau self dengan mempertimbangkan harapan orang lain. Bagi Mead, orang lain bertingkat-tingkat dan secara mudah terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah orang-orang dekat atau particular others, seperti orang tua, sahabat, guru, tokoh, dan sebagainya. Orang-orang dekat. Ya. Yang kedua adalah orang-orang umum, generalized others, seperti mereka yang ditemui di pasar, di jalan, di tempat umum lainnya, di mall, dan sebagainya. Okay? Persepsi orang tentang dirinya sendiri oleh Mead disebut self. Dapat kita terjemahkan sebagai citra diri, kepribadian. Citra diri merupakan gabungan antara me dan I. Itu istilah dalam bahasa Inggris ya. Keduanya belum ada istilah padanan bakunya dalam bahasa Indonesia. Untuk sementara,
me kita terjemahkan sebagai saya, sedangkan I kita terjemahkan sebagai aku. Saya atau me adalah hasil cermin diri, makna diri sendiri sesuai persepsi orang lain. Kepribadian hasil komunikasi dengan masyarakat sekitar. Misalnya, kita merasa cerdas ketika orang lain memuji kita sebagai orang cerdas. Atau kita merasa rendah diri ketika orang lain merendahkan kita. Tetapi ingat pembahasan di sesi 28, bahwa sikap orang lain tentang diri kita adalah persepsi kita yang belum tentu akurat. Itu yang sekarang disebut GR barangkali ya, gede rumongso. Tapi itu bahasa Jawa ya. Aku atau I adalah kepribadian hasil pemikiran sendiri, hasil minding yang tidak dipengaruhi orang lain. Misalnya, murid tidak menyanggah pendapat guru sesuai norma, sesuai harapan guru, sesuai harapan orang-orang di sekitarnya. Maka, sang guru menganggap muridnya itu cerdas, mudah mengerti, dan si murid senang dengan predikat tersebut. Itu adalah contoh ekspresi dari me, dari saya. Tetapi mungkin dalam hati kecilnya, si mahasiswa punya pendapat berbeda dengan sang guru. Itu adalah I, aku. Nah, aku kadang-kadang bahkan tidak disadari. Misalnya, orang yang ramah, yang murah hati, yang kreatif, bersuara merdu, dan sebagainya, tidak sadar bahwa dia punya kualitas itu. Demikian pula orang yang kasar, suka buang muka, kikir, dan sebagainya. Tidak sadar bahwa dia punya kualitas itu. Sekali lagi, citra diri adalah gabungan saya dan aku. Gabungan me dan I. Citra diri sebagian orang dihanyutkan oleh saya, oleh me. Artinya, sebagian orang menyamakan citra dirinya dengan harapan orang-orang lain di sekitarnya. Nah, menurut pembahasan kita di sesi 12, mereka adalah orang-orang yang tidak bebas, masokis. Teori interaksionisme lambang mengatakan bahwa makna banyak hal, banyak lambang, termasuk diri sendiri, tidak ditentukan oleh satu orang, melainkan disepakati melalui komunikasi interaktif antara anggota masyarakat.